Ngomongin soal AI atau kecerdasan buatan, ini kan ada di mana-mana ya, tapi sering banget kita salah kaprah. Kita langsung kebayang robot-robot canggih dari film, padahal AI itu udah ada di saku kita, di genggaman kita setiap hari. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa itu AI yang sebenarnya dengan cara yang semoga gampang dimengerti. Pernah kan pakai filter di HP yang bikin muka jadi glowing? Atau ya ampun, nambahin kuping kelinci yang lucu itu? Nah, itu dia. Itu tuh sebenarnya AI lagi kerja. Secara teknis, hal-hal kayak gitu disebutnya AI lemah atau Narrow AI. Atau gini deh, pas Netflix atau layanan streaming lain tiba-tiba ngasih rekomendasi film yang kok pas banget sama yang lagi pengen kita tonton. Yap, itu juga AI lemah. Faktanya nih, hampir semua AI yang kita pakai sehari-hari itu ya AI lemah. Tapi artinya apa sih? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Gini, biar gampang, buat ngertiin AI jenis apapun, dari yang paling simpel sampai yang paling ribet, kita cuma perlu pegang dua pertanyaan kunci. Ini bakal jadi kompas kita. Pertama, kemampuannya. Maksudnya, dia itu bisa ngapain aja, apa tugasnya. Terus yang kedua, fungsionalitasnya. Gimana cara dia mikir atau belajar? Nah, cuma dengan dua pertanyaan ini, kita bisa memetakan hampir semua jenis AI. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Apa sih yang bisa dilakuin sama AI? Anggap aja ini kayak sebuah spektrum. Yang satu ujungnya itu kenyataan kita sekarang, dan ujung lainnya, ya, dunia fiksi ilmiah. Coba dilihat grafis ini. Kelihatan jelas banget kan petanya? Kita sekarang di dunia nyata itu ada di eranya AI lemah. Para ilmuwan tuh lagi berusaha keras buat mencapai AI umum. Nah, kalau kecerdasan super, wah itu sih masih murni buat di film-film aja. Jadi, AI lemah itu intinya adalah seorang spesialis. Dia jago banget di satu hal spesifik, misalnya ngenalin muka atau nerjemahin bahasa. Tapi udah, itu aja. Dia nggak bisa ngerjain yang lain. Siri kan nggak bisa bikinin kamu kopi kan? Nah, sekali lagi, semua AI yang ada sekarang itu masuk kategori ini. Level berikutnya ini yang dituju, namanya AI umum atau AGI. Coba bayangin deh, satu AI yang bisa belajar dan ngelakuin apapun yang bisa dilakuin manusia. Dari main catur, nulis puisi, sampai benerin pipa bocor. Contoh gampangnya ya kayak R2D2 di Star Wars. Tapi ingat, ini belum ada sama sekali di dunia nyata ya. Dan di puncak paling tinggi dari spektrum ini, ada yang namanya kecerdasan super. Ini adalah entitas yang kecerdasannya wah, jauh di atas gabungan semua manusia di bumi. Pikirin aja kayak Skynet di Terminator atau HL9000, seru banget buat dibayangin. Tapi kita benar-benar masih jauh banget dari sana. Oke, tadi kita udah bahas soal kemampuan AI. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Gimana sih cara kerjanya? Biar gampang, kita bayangin aja ini kayak sebuah tangga dengan 4 anak tangga. Di anak tangga paling bawah ada mesin reaktif. Dia nggak punya memori sama sekali. Cuma bisa bereaksi sama keadaan sekarang. Contohnya kayak komputer catur Deep Blue. Naik satu tingkat, ada AI memori terbatas. Nah ini udah lebih canggih, kayak mobil otonom yang pakai data beberapa detik terakhir buat ambil keputusan. Dua tingkat paling atas, teori pikiran dan kesadaran diri, ini masih jadi mimpi di masa depan. Oke, sekarang giliran Anda. Kuis singkat nih, ada mobil otonom yang pakai data lalu lintas dari katakanlah 5 detik yang lalu buat nentuin harus belok atau ngerem. Nah, dari tangga yang tadi kita bahas, dia masuk jenis yang mana? Coba tebak. Yap, bener banget. Jawabannya AI memori terbatas. Dia nggak nyimpen memori buat selamanya, tapi dia pakai potongan kecil dari masa lalu yang baru aja terjadi buat nentuin tindakan sekarang. Inilah cara kerja sebagian besar AI canggih yang kita punya hari ini. Oke, sekarang kita udah tahu nih cara misahin jenis-jenis AI. Sekarang, gimana caranya kita bisa manfaatin AI ini biar lebih maksimal? Terutama jenis AI yang lagi ngehits banget sekarang, yaitu AI generatif. AI generatif ini beda. Kalau AI lain biasanya cuma nganalisis data, yang satu ini benar-benar menciptakan sesuatu yang baru. Teks, gambar, kode, musik, apa aja. Inilah alat-alat kayak ChatGPT, Gemini, atau Midjourney yang bikin kita bisa ngeluarin ide-ide keren dalam sekejap. Nah, kunci buat ngebuka semua kekuatan AI generatif ini ada di satu hal, prompt engineering. Gampangnya gini, ini tuh seni ngasih perintah. Makin jago kita ngasih perintah yang jelas dan spesifik, hasilnya bakal makin bagus. Ingat prinsipnya, sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Coba lihat bedanya.
Kalau kita cuma bilang, tulis sebuah cerita, ya hasilnya bakal seadanya, umum banget. Tapi bandingin sama prompt yang efektif. Tulis cerita petualangan 300 kata tentang siswa SMA yang nemu portal waktu di perpus dengan suasana yang menegangkan. Jelas kan? Kita kasih peran, format, topik, bahkan moodnya. Ini ngasih AI batasan yang jelas, dan hasilnya bakal jauh lebih keren. Oke, dari semua yang udah kita bahas, apa sih poin-poin penting yang harus kita bawa pulang? Yuk kita rangkum sebentar. Pertama, ingat ya, ada 2 cara buat ngelihat AI. Dari kemampuannya, dia bisa ngapain, dan fungsionalitasnya, gimana cara dia mikir. Kedua, ingat juga kalau semua AI yang kita temuin di dunia nyata sekarang itu adalah AI lemah, si spesialis satu tugas. AI yang selevel manusia, atau bahkan lebih, itu masih di ranah fiksi ilmiah. Dan terakhir, yang paling praktis, kalau mau pakai AI generatif, kuncinya ada di prompt yang kita kasih. Kualitas input kita, nentuin kualitas outputnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Tadi kan kita udah lihat tangga menuju kesadaran AI. Nah, bayangin, seandainya suatu hari nanti kita berhasil sampai di puncaknya. Kita benar-benar nyiptain AI yang sadar diri, punya kesadaran. Menurut Anda, nilai apa? Satu nilai paling penting yang harus kita ajarkan ke dia pertama kali. Coba deh dipikirin.